Salve, selamat bertemu kembali bersama saya Patricius Batarius di mata kuliah metode numerik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode numerik, yaitu metode posisi salah atau false position method. Metode posisi salah merupakan salah satu metode dalam penyelesaian persamaan nonlinear untuk mencari akar suatu persamaan. Metode ini merupakan bagian dari metode tertutup. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh metode posisi salah dalam menentukan akar suatu persamaan dengan fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan e pangkat x kurang 2 kurang x kuadrat, di mana pada soal ini diketahui nilai xi atau batas bawah sebelumnya diketahui adalah 0,5 dan batas atasnya atau xu-nya sama dengan 1,5 dengan nilai ES-nya sama dengan 1%. Pada soal ini kita akan mencari akar yang membuat nilai fx sama dengan 0 menggunakan metode posisi salah. Seperti kita ketahui bahwa algoritma metode false position atau metode posisi salah ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan nilai XL dan XU sebagai dua akar tebakan awal, di mana XL kali FXU sama lebih kecil dari 0. Kemudian rumus dari metode posisi salah sendiri adalah XR sama dengan XU kurang FXU kali XL kurang XU dibagi FXL kurang FXU. Kemudian kita melakukan cek kondisi apakah hasil perkalian antara FXL kali FXR lebih kecil 0 ataukah lebih besar 0. Jika lebih kecil, yang berubah nanti adalah XU, yaitu sama dengan nilai XR-nya untuk perhitungan nilai akar selanjutnya, dan XL-nya tetap. Tetapi jika lebih besar dari 0 perkalian antara FXL kali FXR, maka yang berubah adalah XL itu sama dengan XR dan yang tetap adalah XU untuk menentukan nilai XR berikutnya. Kali ini saya akan coba menghitung soal yang diberikan menggunakan aplikasi spreadsheet atau menggunakan Microsoft Excel agar kita mudah mengerti bagaimana mencari akar dari persamaan suatu fungsi fx sama dengan e pangkat x kurang 2 kurang x kuadrat menggunakan metode posisi salah. Dari soal yang ada, di sini saya sudah menghitungnya. Kita menghitungnya dari awal lagi. Pertama, kita lihat dulu rumus dari metode posisi salah. XR sama dengan XU kurang FXU kali XL kurang XU dibagi FXL kurang FXU. Kemudian ini algoritma untuk penentuan nilai XL dan XU berikutnya. Nah, dari rumus ini kita tentukan variabel-variabel pada kolom berikut ini. Yang pertama tentunya XL, variabel XL, kemudian XU, kemudian nilai FXL sendiri. Kenapa? Karena di dalam rumus ada variabel FXL, kemudian ada nilai kolom berikutnya yaitu
Fxu. Di dalam rumus juga menggunakan nilai Fxu. Kemudian ada Fxu kali XL kurang Xu. Yang ini saya buat untuk pembilang bagian persamaan ini. Fxu kali XL kurang Xu. Ini digunakan untuk memudahkan pada proses perhitungannya. Kemudian bagian penyebutnya saya taruh tersendiri, yaitu Fxl kurang Fxu. Kemudian ada nilai XR sendiri, akar yang akan kita cari. Kemudian ada Fxr. Fxr ini untuk apa? Fxr ini nanti digunakan untuk pengecekan nilai Fxl kali Fxr. Yang ini Fxl kali Fxr untuk menentukan apakah perhitungan Fxl kali Fxr lebih kecil 0 atau lebih besar 0. Dari itu semua saya hapus lagi, dan di bagian kolom paling akhir yaitu nilai absolut dari EA-nya. Absolut dari EA dalam satuan persentase. Yang pertama, iterasi yang pertama, nilai XL-nya adalah 0,5, itu dari soal yang diberikan tadi, dan nilai XU-nya 1,5 dan nilai ES-nya itu 0,1 atau 1%. 0,01. Nah, kemudian fungsinya sendiri yang diketahui adalah E pangkat X kurang 2 kurang X kuadrat sama dengan 0. Berapakah nilai X? Untuk membuat nilai atau persamaan ini atau nilai Fx-nya nanti sama dengan 0. Dengan menggunakan metode posisi salah. Nilai Fx sendiri dari soal adalah XL-nya adalah 0,5. Kita sorot saja sel dari 0,5 ini nilai XL. Kemudian nilai XU-nya adalah 1,5. 1,5. Kemudian kita hitung nilai XL-nya. XL sendiri kita masukkan ke persamaan ini, yaitu E pangkat X kurang 2 kurang X kuadrat sama dengan 0. Ini fungsinya. Karena di sini variabelnya XL, kita pakai XL sama dengan eksponen dari E pangkat X ini, eksponen dari XL, kemudian kurang 2, kemudian kurang X kuadrat, kurang XL pangkat 2. Nilainya berapa? Min 0,601279. XU-nya sama, kita hitung lagi. XU sama dengan eksponen dari mana XU-nya nilainya adalah 1,5 kurang 2 sesuai dengan fungsinya dikurangi E pangkat 2 XU pangkat 2. Setelah kita peroleh itu, sekarang kita hitung lagi nilai Fxu kali XL kurang XU sesuai dengan persamaan di atas ini sama dengan Fxu-nya nilainya ini kita sorot saja kali XL kurang XU, buka kurung, XL kurang XU. Bentar,
Kemudian bagian bawah sini Fxl kurang Fxu sama dengan Fxl kurang Fxu. Sudah kita peroleh. Sekarang kita hitung nilai XR. Sesuai rumus, sesuai dengan rumus XR sendiri, XR sama dengan XU, kita sorot nilai XU-nya, XU kurang Fxu kali XL kurang XU. Kita sudah hitung tadi, yaitu pada kolom ini. Saya buka kurung. Kemudian dibagi dengan Fxl kurang Fxu. Fxl ini kurang Fxu. Saya tekan enter. Hasilnya nilai XR-nya adalah 1,21851. Berapakah nilai Fxr-nya? Sama dengan, kembali ke persamaan ini, E pangkat X kurang 2 kurang X kuadrat, yaitu eksponen pangkat XR kurang 2 kurang XR pangkat 2. Kemudian kita hitung perkalian antar Fxl, yaitu ini, minus 0,6 sekian kali Fxr. Yang ini, saya tekan enter. Nilai EA-nya sementara belum ada. Demikian untuk proses iterasi pertama. Langkah selanjutnya adalah iterasi berikutnya, iterasi kedua, yaitu berapakah, pertanyaannya sekarang, berapakah nilai XL dan XU? Apakah XL-nya berubah sama dengan XR, ataukah tetap, atau sebaliknya XU sama dengan XR dan XL-nya tetap ataukah XU-nya tetap. Kita lihat proses persyaratan pada langkah ketiga. Jika Fxl kali Fxr lebih kecil 0 ataukah lebih besar 0, yang mana yang berubah. Proses itu kita hitung menggunakan fungsi if. Sama dengan if dalam kurung if perkalian Fxl kali Fxr, yang ini Fxl kali Fxr lebih kecil dari 0, maka jika dia lebih kecil dari 0, Fxl-nya tetap Fxl. Jika benar, Fxl tetap Fxr. Kalau salah, maka Fxl-nya sama dengan XR. Bisa Anda buat secara manual, bisa juga menggunakan rumus if pada Microsoft Excel. Jadi lihat persyaratan ini, jika Fxl lebih kecil, Fxl kali Fxr lebih kecil 0, yang berubah adalah XU sama dengan XR. XL-nya tetap. Dari nilai ini saja kita sudah perhatikan bahwa XL kali Fxl kali Fxr itu positif, lebih besar 0. Berarti XL-nya sama dengan XR, XU-nya sama dengan XU kalau kita mau masukkan secara manual. Nah, nilainya kan benar toh.
karena memang hasilnya ini lebih besar. Lebih besar dari 0, XL-nya sama dengan XR. XL ini sama dengan ini. Nah, XU-nya tetap sama dengan XU. Nah, kita pakai logika if lagi. If perkalian antara fxl kali fxr lebih kecil 0, kita pakai logika lebih kecil saja, maka xl-nya, xu-nya adalah sama dengan if fxl kali fxr lebih kecil 0, maka xu-nya sama dengan xu, jika tidak sama dengan xr. Dan enter. Maaf, ada keliru. Yang benar seperti ini, jika perkalian fxl kali fxr lebih kecil 0, maka xu sama dengan xr, jika tidak sama dengan xu. Nah, bisa dilihat secara proses kalau dilakukan secara manual bahwa hasil perkalian fxl kali fxr itu lebih besar 0. Karena lebih besar 0, maka xl berikutnya adalah karena lebih besar xl sama dengan xr sama dengan ini, xu sama dengan xu. Proses selanjutnya kita tinggal copy cell saja ke bawah, dan pada iterasi yang kedua nilai error aproksimasinya adalah sama dengan absolut dari nilai yang sekarang dikurangi dengan nilai sebelumnya dibagi dengan nilai sekarang kali 100. Nah, error aproksimasi untuk iterasi yang kedua senilai 6,39956%. Itu masih lebih besar dari ES, yaitu 0,01 atau 1%. Maka untuk iterasi berikutnya kita tinggal blok saja pada iterasi yang kedua, kemudian tinggal copy cell saja ke bawah. Jadi pekerjaan kita makin lebih mudah lagi. Nah, ternyata pada proses berikutnya sesuai dengan persyaratan ini nilai EA-nya sudah lebih kecil dari nilai ES. Di sini hanya 1%. Sesuai dengan soal yang diberikan tadi bahwa nilai ES-nya 1%, ternyata pada iterasi yang ketiga nilai dari EA-nya sudah lebih kecil dari 1%. Seharusnya pada iterasi ketiga ini kita hentikan karena sudah memenuhi persyaratan, yaitu nilai EA absolut aproksimasi errornya lebih kecil dari nilai ES. Dalam perhitungan ini kita buat sampai dengan iterasi kelima, nilai fxl kali fxr pada iterasi yang kelima sama dengan 0. Karena sama dengan 0, iterasi dihentikan. Kalau kita sampai pada iterasi yang kelima bahwa nilai dari akarnya atau XR-nya adalah 1,319036. Karena persyaratan tadi hanya pada nilai ES lebih kecil dari
1%, maka kita bisa berhenti di iterasi yang ketiga. Berarti nilai akarnya adalah min 1,317161. Dari proses ini dapat disimpulkan bahwa akar dari fungsi E pangkat X kurang 2 kurang X kuadrat sama dengan 0, maka nilai akarnya atau yang membuat fungsi ini sama dengan 0 adalah 1,317161 dengan error aproksimasi 0,893603%. Demikian presentasi kali ini tentang metode posisi salah bagaimana mencari akar suatu persamaan. Sampai bertemu di slide berikutnya.